Pengertian struktur organisasi fungsional. Adanya banyak tokoh yang mendefinisikan apa itu struktur organisasi. Salah satunya adalah Schermerhorn yang mendefinisikan struktur organisasi sebagai sistem tugas, hubungan pelaporan, alur kerja, serta saluran komunikasi memiliki keterkaitan satu sama lain dalam pekerjaan individu atau kelompok guna memenuhi tujuan yang ada pada organisasi. Ciri-ciri organisasi fungsional yaitu 1. Organisasi kecil 2. Terdapat kelompok staf ahli 3. Spesialisasi tugas 4. Target jelas dan pasti 5. Pengawasan ketat. Organisasi fungsional memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari organisasi fungsional ini yaitu 1. Program terarah 2. Anggaran terencana 3. Sarana dan prasarana pendukung jelas dan sesuai 4. Personalia dan kebutuhan 5. Kenaikan jabatan dinamis. Kekurangan dari struktur organisasi fungsional ini yaitu 1. Pejabat fungsional bingung dalam mengikuti prosedur administrasi 2. Koordinasi sulit dilaksanakan 3. Pangkat pejabat fungsional lebih tinggi 4. Inspeksi sulit dilakukan. Penerapan struktur organisasi fungsional dalam sebuah perusahaan memiliki secara besar sebenarnya dapat menekan biaya operasional. Namun sayangnya struktur organisasi ini memiliki kelemahan dalam penyampaian informasi antara orang per orang ke dalam tim atau sebaliknya. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat struktur organisasi fungsional. Yang pertama ada manfaat spesialis. Pada struktur fungsional, setiap departemen dipimpin oleh seorang manajer yang ahli di bidangnya masing-masing. Inilah yang membuat pekerjaan yang dihasilkan jauh lebih banyak, efisien, dan bisa selesai lebih cepat. Yang kedua ada terbentuknya koordinasi. Semua orang yang bekerja dalam suatu departemen adalah mereka yang ahli atau spesialis pada bidang tersebut. Itu sebabnya koordinasi dari setiap departemen menjadi mudah terbentuk dan dapat ditingkatkan. Yang ketiga, ada efisiensi manajerial mengalami peningkatan. Struktur organisasi fungsional sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi bagian manajerial karena pekerjaan yang dilakukan sama dan dilakukan secara berulang. Yang keempat, ada meminimalisasi terjadinya duplikasi fungsi. Sebagai contoh, Departemen Keuangan hanya akan mengurusi fungsi dan masalah keuangan departemen yang lain, tidak perlu mengurusi masalah finansial. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya manusia dapat dialihkan ke tugas lain secara efektif. Yang kelima, ada pelatihan divalidasi. Karyawan dalam departemen perusahaan memiliki fokus pada keterampilan yang terbatas, maka karyawan akan mendapatkan fasilitas pelatihan dari perusahaan. Dan yang keenam, kejelasan operasional. Karena struktur organisasi fungsional memisahkan tenaga kerja sesuai dengan fungsinya, maka pemberian tanggung jawab organisasi dan alokasi tugas masing-masing bagian akan semakin jelas. Contoh bentuk struktur organisasi fungsional. Apa aja sih yang terdapat di struktur organisasi fungsional? Yaitu yang pertama ada Dewan Direksi Perusahaan atau CEO. CEO atau Dewan Direksi dalam perusahaan adalah sekumpulan orang profesional yang diberikan tugas untuk memimpin sebuah perusahaan. Dan Dewan Direksi pada perusahaan memiliki susunan, yaitu seorang direktur utama, 6 orang direktur, dan 3 orang wakil direktur. Selanjutnya, ada manajer perusahaan. Manajer adalah orang-orang profesional dalam sebuah perusahaan yang memiliki tugas untuk memimpin seluruh masing-masing bidang manajerial yang di bawahnya. Dan contoh bentuk sistem manajerial dalam struktur organisasi fungsional, yang pertama ada manajer SDM atau sumber daya manusia. Seorang manajer sumber daya manusia atau yang sering disebut dengan HRD memiliki serangkaian tugas. Yang pertama ada mengelola sistem di perusahaan, menghubung antar manajemen dan karyawan, bertanggung jawab pada payroll dan absensi karyawan, membentuk format untuk proses rekrutmen, melakukan evaluasi terhadap tingkat kepuasan karyawan, merencanakan training dan mengevaluasinya, mengelola dan mengontrol anggaran HRD, dan yang terakhir bertanggung jawab pada proses performa apresial. Yang kedua, ada manajer keuangan. Tugas-tugasnya, yang pertama ada mengambil keputusan penting dalam berbagai pembiayaan dan investasi, yang kedua menghubungkan perusahaan dengan pasar modal, yang ketiga mengontrol perencanaan, pelaporan, serta pembayaran pajak agar lebih efisien, yang keempat mengkoordinasikan anggaran dalam perusahaan, yang kelima mengelola fungsi akuntansi dan memproses data-data keuangan melalui laporan keuangan secara akurat, yang keenam mengontrol arus kas perusahaan, dan yang ketujuh mengontrol pengeluaran perusahaan yang tidak perlu. Selanjutnya ada manajer produksi. Tugas dari seorang manajer produksi pada struktur organisasi fungsional yaitu yang pertama ada melakukan perencanaan, negosiasi, dan mengkoordinasikan jadwal produksi. Yang kedua mengawasi jalannya proses produksi. Yang ketiga menjadi penghubung antara pembeli, staf marketing, dan bagian penjualan. Yang keempat menentukan standar kontrol kualitas produksi. Yang kelima menilai sebuah proyek dan sumber daya untuk persyaratan. Selanjutnya ada manajer pemasaran. Tugas utama manajer pemasaran dalam struktur organisasi fungsional yaitu yang pertama merencanakan strategi pemasaran dengan mempertimbangkan tren di pasar. Yang kedua merencanakan marketing yaitu selalu mengikuti perkembangan pasar terutama untuk produk-produk kompetitor. Yang ketiga melakukan identifikasi dan meramalkan peluang yang akan terjadi di pasar. Yang keempat merencanakan perkembangan jaringan pemasaran perusahaan. Yang kelima melakukan tindakan pencegahan dalam menghadapi sepinya orderan.
Selanjutnya ada manajer purchasing. Seorang manajer pada struktur organisasi fungsional perusahaan, yaitu tugasnya yang pertama mengelola kebijakan purchasing dan memastikan pembelian bahan baku perusahaan sesuai dengan anggaran pada kebijakan tersebut. Yang kedua, memiliki supplier terbaik untuk bekerjasama dalam jangka panjang dengan perusahaan. Yang ketiga, berhubungan dengan departemen lainnya, misalnya departemen finance untuk mengurus anggaran persediaan barang. Yang keempat, mengawasi proses procurement pada perusahaan. Yang kelima, melakukan penghematan budget untuk penyediaan barang. Pada intinya, setiap bagian dalam struktur organisasi fungsional memiliki peran dan tugasnya masing-masing yang sangat spesifik. Walaupun harus berhubungan dengan bagian lain, maka biasanya karena kedua bagian atau departemen tersebut memiliki kepentingan yang berbeda. Salah satu contoh dari organisasi fungsional adalah PT Tianjin Indonesia Fiber Corporation (TBK), adalah perusahaan dengan status PMA atau penanaman modal asing, yaitu gabungan antara perusahaan swasta Jepang Tianjin Limited dengan perusahaan swasta nasional. Selanjutnya memasuki sesi Q&A. Di sini terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang bentuk organisasi fungsional? Bisa disimpulkan, struktur organisasi fungsional ialah struktur organisasi terdiri orang memiliki keterampilan ataupun skill sama dalam mengerjakan tugas yang sama dan dikelompokkan ke beberapa unit pekerjaan. Yang kedua, mengapa harus menggunakan struktur organisasi fungsional? Organisasi fungsional dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi bagian manajerial dikarenakan pekerjaan yang dilakukan sama dan dilakukan secara berulang. Hal inilah yang memungkinkan terjadinya peningkatan nilai laba atau keuntungan bagi perusahaan. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana konsep struktur organisasi fungsional. Organisasi fungsional merupakan struktur organisasi yang paling umum digunakan sebuah organisasi atau perusahaan. Dalam struktur organisasi fungsional, pembagian kerja dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia.